pimpinan, otoritas gitu. Kalau saya sambil membagi-bagi begitu ya, sambil sengcilit timpok ya. Nah, gitu. Tapi Yesus gak gitu, saudara. Yesus mengesampingkan kelaparan jasmaninya. Dia lebih baik menyelesaikan pekerjaan karena dia fokus kepada domba-domba yang tidak bergembala ini. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Jadi Bapak Ibu, Yesus mengabaikan yang jasmani demi yang rohani. Bukan berarti Yesus anti yang jasmani, kontra yang jasmani, enggak, saudaraku. Tapi ini bisa prioritas. Ketika dua-duanya dibenturkan, mana yang kita prioritaskan? Gitu kan? Ini di grup Bani Asaf saya sudah share permintaan tim begitu banyak. Ayo, siapa yang berani hari kerja ke Cilacap, ke Wanareja? Nah, itu perjalanan jauh. Bapak Ibu, coba buka Yohanes 6. Yuk, kita lihat Yohanes pasal itu 6. Haleluya, waktunya gak cukup lagi. Saya pikir hari akan selesai. Saya sambung lagi deh berikutnya. Haleluya. Yohanes 6 ayat 26. Bapak Ibu lihat dulu di Yohanes 6 ayat 1. Itu ada cerita Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Jadi saya tadi cuma ceritakan singkat. Bapak Ibu saya cuma ceritakan pintas. Kita nggak detail, tapi kita ngerti Yohanes 6 ini bicara menceritakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu lihat mulai ayat yang ke-25. Ya, 25. Bapak Ibu lihat di situ judulnya apa yang bawa Alkitab? Judulnya Roti Hidup. Yesus pernah khotbah kepada perempuan Samaria tentang air hidup yang memancar sampai hidup yang kekal. Sekarang Yesus dia bicara soal roti hidup. Jadi ada air hidup, ada roti hidup. Kita lihat ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi ikut Yesus karena alasan jasmani, karena mereka sudah lihat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Jadi Yesus menegur, kamu ikut aku karena alasan jasmani. Kamu ikut aku karena kamu sudah kenyang dan kamu cari roti. 27. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saya baca lagi ya. Jadi ketika mereka tahu motivasi orang banyak ikut Yesus karena lihat mujizat 5 roti 2 ikan, mereka kenyang. Yesus bilang 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal, yang akan diberikan kepada Anak Manusia, diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bapak Ibu, hari ini kau kerja untuk yang kekal atau yang tidak kekal? Saya cari uang Pak, jujur, gak ada uang gak bisa hidup, betul. Tapi saya selalu berkata, sadari bahwa posisi pekerjaanmu hari ini adalah pelayanan dari Tuhan. Lakukan tugas pekerjaanmu dengan melayani Tuhan, melayani anak-anak buahmu, melayani rekan-rekan kerjamu. Dan ketika engkau melakukan itu, engkau diberkati dari situ. Gitu cara pandangnya. Jadi bukan kita cari uang untuk melayani, bukan. Tapi kita melayani dan uang itu diberikan Tuhan atas apresiasi pekerjaan kita. Harusnya begitu. Ya. Jadi pekerjaanmu adalah pelayananmu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Kalau kita fokusnya kerja cari uang, uang itu akan binasa. Uang itu gak kekal. Uang itu gak kita bawa ke surga. Tapi mari kita di kantor Tuhan hari ini, aku ketemu temanku yang mungkin lagi punya masalah. Mungkin hari ini aku akan dipertemukan dengan pimpinanku yang perlu pertolongan. Bapak Ibu, Pak Doni itu bertobat karena muridnya yang bersaksi loh. Pak Doni jadi berubah, jadi hamba Tuhan karena ada muridnya yang bersaksi. Muridnya yang injilin Pak Doni. Pak Doni memutuskan untuk sekolah teologi, dibaptis, selang. Muridnya, kalau nggak ada muridnya, Pak Doni nggak bisa seperti menjadi hamba Tuhan.
Jadi bisakah kita dipakai Tuhan untuk bersaksi kepada otoritas kita, pimpinan kita? Sangat bisa. Kita mungkin secara rohani lebih kaya daripada pimpinan kita secara rohani. Tolonglah, berkatilah, saksi apa yang kau alami. Nah begitu ya saudaraku. Jadi Tuhan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang kadang binasa. Jangan bekerja cari uang, saudaraku. Bekerja melayani Tuhan di tempat kerjamu, gitu ya. Dan kemudian kau diberkati dengan itu. Nah, ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Coba sekarang lompat ayat 38 yang terakhir. Lompat ayat 38. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dimulai lagi. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus harus menyelesaikan pekerjaannya, baru Dia urus yang jasmani. Dia enggak dahulukan yang jasmani untuk mengurus yang rohani, enggak. Ketika itu dibenturkan, Yesus memilih menyelesaikan yang rohani, yang jasmani itu akan mengikuti. Begitu ya. Makanya Bapak Ibu, di perjanjian lama yang mengenyangkan Tuhan itu bukan korban materi, bukan persembahannya. Jadi yang menyenangkan Tuhan itu bukan korban binatangnya sebenarnya. Tuhan kan ngomong di Mazmur, aku punya segala binatang itu kok. Aku kaya, aku gak kekurangan apapun. Kalau aku minta persembahanmu, itu sebenarnya aku minta hatimu. Jadi bukan materinya, bukan persembahannya, tapi yang Tuhan nilai itu hati yang melatar belakangi persembahan materi itu. Tuhan, sekali lagi, Tuhan itu melihat yang rohani, bukan yang jasmani. Seberapa besar persembahanmu, kalau itu tidak dilakukan dengan hati yang tulus dan mengucap syukur, itu sia-sia. Makanya Tuhan berkata, aku gak perlu persembahanmu yang banyak itu. Aku gak perlu kambing dombamu, punya aku semua binatang, aku yang ciptakan kok. Uang itu ada dalam kuasaku kok. Gitu. Tapi Tuhan mau hati kita. Jadi saya akan lanjutkan kesempatan yang berikut. Saya gak tahu saya kapan lagi melayani, tapi saya akan sambung 4 berkat melakukan kehendak Bapa. Itu apa saja? Kalau kita melakukan kehendak Bapa, ada 4 berkat. Yang berikutnya kita akan belajar. Tutup Alkitabmu sekarang.